Halo, saya sangat senang dapat berbicara dengan Anda hari ini. Nama saya adalah Devano Ahmad Fadloli dan saya sangat antusias tentang pengembangan aplikasi seluler. Sejak dulu, saya telah memiliki passion yang besar terhadap teknologi, khususnya dalam menciptakan solusi kreatif dan fungsional dalam melalui aplikasi mobile. Untuk pengalaman organisasi yang paling menonjol, saya tidak pernah mengikuti organisasi selama saya kuliah di Universitas Amikom Yogyakarta. Tapi saya sedikit mempunyai pengalaman ketika saya membantu teman saya yang menjadi anggota aktif di sebuah komunitas pengembang aplikasi seluler di kampus saya. Di sana, saya ikut terlibat membantu teman saya dalam berbagai proyek pengembangan aplikasi yang menantang dan menarik. Selama waktu itu, saya belajar tentang kolaborasi tim yang efektif, merancang antarmuka pengguna yang intuitif, dan menghadapi tantangan dalam mengoptimalkan kinerja aplikasi. Untuk pengalaman magang, saya belum mempunyai pengalaman magang. Selanjutnya adalah kelebihan saya. Salah satu kelebihan saya miliki adalah pemahaman mendalam tentang bahasa pemrograman Kotlin dan penggunaan Android Studio sebagai alat pengembangan. Selain itu, saya memiliki kemampuan analitis yang kuat yang membantu saya dalam mengurai masalah kompleks menjadi solusi yang mudah dimengerti. Saya juga sangat bersemangat untuk terus belajar dan mengikuti perkembangan terbaru dalam industri pengembangan aplikasi seluler. Sebagai seorang mobile app developer, saya tertarik untuk menciptakan aplikasi seluler yang memberikan manfaat dan kenyamanan bagi pengguna. Salah satu tugas yang sangat sesuai dengan minat saya adalah ketika saya berpartisipasi dalam proyek final mata kuliah saya. Proyek tersebut bertujuan untuk mengembangkan sebuah aplikasi mobile inovatif yang membantu pengguna dalam memesan makanan di sebuah rumah makan. Dalam proyek ini, saya bertanggung jawab sebagai dari tim pengembang untuk merancang dan mengimplementasikan fitur-fitur kunci dari aplikasi tersebut. Kami menggunakan Android Studio sebagai platform pengembang dan bahasa pemrograman Kotlin untuk menghasilkan kode yang handal dan efisien. Proyek final ini menjadi pengalaman yang sangat berarti bagi saya karena selain menggabungkan minat saya dalam mengembangkan aplikasi, juga menghadirkan tantangan teknis yang menarik. Kami berhasil menyelesaikan proyek ini dengan sukses dan mendapatkan apresiasi yang luar biasa dari dosen dan teman sekelas. Salah satu hal menarik dari proyek ini adalah membuat aplikasi untuk rumah makan. Kami berhasil membuat aplikasi tersebut dengan sangat baik, sehingga pengguna dapat dengan mudah membeli makanan dan minuman hanya melalui aplikasi tersebut dan dapat dilakukan dengan dine-in atau take away. Dengan mengetahui informasi tentang lokasi real time, pengguna dapat melihat informasi tambahan seperti harga, promo, catatan tambahan, dan ulasan dari pengunjung sebelumnya. Proyek ini mengajarkan saya pentingnya kerjasama tim, bagaimana menghadapi tantangan teknis, dan bagaimana menciptakan aplikasi yang memberikan nilai tambah bagi pengguna. Saat memilih topik untuk proyek final saya ingin menciptakan sesuatu yang tidak hanya menunjukkan kemampuan teknis saya sebagai mobile app developer, tapi juga memiliki dampak positif dalam kehidupan sehari-hari pengguna. Setelah mempertimbangkan berbagai opsi, saya akhirnya memilih topik aplikasi pemesanan makanan untuk rumah makan, karena saya menyadari betapa pentingnya teknologi dalam mendukung dan meningkatkan kuliner bagi masyarakat saat ini. Selama proses pengembangan proyek ini, saya belajar banyak tentang bagaimana merancang antarmuka pengguna yang intuitif, mengoptimalkan performa aplikasi agar responsif, dan memberikan kesempatan untuk terus memperdalam pengetahuan saya tentang bahasa pemrograman Kotlin dan alat pengembangan Android Studio. Untuk pengalaman organisasi yang paling menonjol, saya tidak pernah mengikuti organisasi selama saya kuliah di Universitas Amikom Yogyakarta. Tapi saya sedikit mempunyai pengalaman ketika saya membantu teman saya yang menjadi anggota aktif di sebuah komunitas pengembang aplikasi seluler. Di sana, saya ikut terlibat membantu teman saya dalam berbagai proyek pengembangan aplikasi yang menantang dan menarik. Selama waktu itu, saya belajar tentang kolaborasi tim yang efektif, merancang antarmuka pengguna yang intuitif, dan menghadapi tantangan dalam mengoptimalkan kinerja aplikasi. Untuk magang, saya belum mempunyai pengalaman magang.
Begitu pula dengan kepanitiaan. Saya pernah ikut membantu teman saya dalam menyelesaikan suatu proyek yang pada saat itu sebagai anggota aktif di organisasi. Selama saya ikut proses pengembangan, saya menghadapi beberapa kendala teknis yang rumit dan saya harus bekerja keras untuk menemukan solusi yang tepat. Ada momen di mana saya merasa tertekan dan ragu apakah saya dapat membantu teman saya menyelesaikan tugas itu dengan baik. Namun saya percaya bahwa tantangan adalah kesempatan untuk tumbuh dan saya tidak ingin menyerah. Selama kuliah, saya aktif terlibat dalam berbagai aktivitas akademik yang mendukung perkembangan pribadi dan profesional saya. Saya selalu berusaha untuk menjadi mahasiswa yang berprestasi dalam bidang akademik. Selama kuliah, saya aktif mengikuti kuliah, berpartisipasi dalam diskusi kelas, dan berusaha memahami materi secara mendalam. Selama masa studi, saya terlibat dalam berbagai proyek kuliah yang menantang. Dalam proyek ini melibatkan riset, analisis data, dan pengembangan solusi kreatif untuk masalah yang diberikan. Saya selalu berusaha untuk memberikan yang terbaik dalam setiap proyek dan belajar dari setiap pengalaman. Kesulitan terbesar yang saya hadapi selama kuliah adalah menjaga keseimbangan antara tuntutan akademi dan kehidupan pribadi. Saya menyadari bahwa terkadang waktu terasa terbatas dan ada banyak tugas yang harus diselesaikan dalam waktu bersamaan. Ketika menghadapi situasi seperti itu, saya belajar untuk mengatur waktu dengan baik dan mengutamakan tugas-tugas yang paling penting. Saya juga belajar untuk berkomunikasi dengan baik dengan rekan tim dan dosen agar bisa mengatasi kesulitan dan menyelesaikan tugas dengan efisien. Saya tidak pernah mengikuti organisasi di kampus, jadi saya tidak mempunyai pengalaman organisasi. Untuk kelebihan saya, yang pertama, saya memiliki kemampuan pemrograman yang kuat, terutama dalam bahasa pemrograman Kotlin yang digunakan dalam pengembangan aplikasi Android. Saya juga fasih menggunakan alat pengembangan seperti Android Studio untuk menciptakan aplikasi yang handal dan efisien. Yang kedua, selain kemampuan pemrograman, saya juga memiliki ketertarikan pada desain antarmuka pengguna atau disebut UI UX. Saya memiliki kreativitas yang baik dalam merancang tampilan aplikasi yang menarik dan mudah digunakan oleh pengguna. Yang ketiga, saya memiliki kemampuan analitis yang kuat dalam memecahkan masalah teknis dan mengidentifikasi penyebab kesalahan dalam kode. Kemampuan ini membantu saya dalam mengoptimalkan kinerja aplikasi dan menghadapi tantangan teknis dengan lebih percaya diri. Yang keempat, saya adalah individu yang mudah bergaul dan memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik. Saya sangat percaya pada pentingnya kolaborasi tim yang efektif dan saya dapat bekerja dengan baik dalam lingkungan kerja yang kolaboratif. Yang terakhir, saya memiliki semangat tinggi untuk terus belajar dan mengikuti perkembangan teknologi dalam industri pengembangan aplikasi. Saya sedang mencari tahu tentang teknologi baru dan mengeksplorasi cara-cara inovatif untuk meningkatkan keterampilan saya. Untuk kekurangan saya, yang pertama, meskipun saya memiliki pengetahuan dan keterampilan yang kuat dalam pengembangan aplikasi, saya menyadari bahwa saya masih memiliki pengalaman yang terbatas, terutama dalam proyek-proyek yang berskala besar. Namun saya siap untuk belajar dari pengalaman baru dan beradaptasi dengan cepat. Yang kedua, selama ini saya lebih berfokus pada pengembangan aplikasi Android dengan Kotlin. Meskipun saya memiliki kemampuan untuk belajar dan beradaptasi, saya masih perlu memperdalam pengetahuan saya tentang pengembangan aplikasi di platform lain seperti iOS menggunakan Swift. Yang ketiga, karena saya sangat antusias dengan pekerjaan saya kadang-kadang terlalu fokus pada proyek-proyek yang saya kerjakan dan mungkin mengorbankan waktu untuk diri sendiri. Saya sedang belajar untuk menjaga keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi. Yang keempat, tantangan teknis baru. Dalam dunia teknologi yang terus berkembang, saya menyadari bahwa saya akan dihadapkan pada tantangan teknis baru dan masalah yang belum pernah saya temui sebelumnya.
Namun saya percaya bahwa tantangan tersebut adalah kesempatan untuk tumbuh dan meningkatkan keterampilan saya. Sebagai seorang mobile app developer, saya merasa pencapaian terbesar saya dalam hidup adalah berhasil mengembangkan dan meluncurkan sebuah aplikasi seluler yang sangat diminati dan bermanfaat bagi penggunanya, yaitu pembuatan dan pengembangan aplikasi pemesanan untuk rumah makan. Pencapaian ini sangat berarti bagi saya karena ini adalah kali pertama saya berada di posisi lead developer dalam proyek besar yang nyata. Saya berasa bangga dalam menghadirkan solusi inovatif yang bermanfaat bagi pengguna. Pengalaman ini juga meningkatkan kepercayaan diri saya dalam menghadapi proyek-proyek yang lebih kompleks di masa depan. Dalam 5 tahun ke depan, saya memiliki beberapa tujuan ambisius yang ingin saya capai. Yang pertama, saya ingin terus berpartisipasi dalam proyek-proyek pengembangan aplikasi yang inovatif dan bermanfaat bagi pengguna. Saya berharap dapat menciptakan aplikasi yang tidak hanya menjadikan solusi untuk masalah yang ada, tetapi juga meningkatkan kualitas hidup pengguna. Yang kedua, saya ingin menjadi seorang ahli dalam pengembangan aplikasi mobile, terutama dalam platform Android dengan bahasa Kotlin. Dalam 5 tahun, saya berharap telah mempunyai pemahaman saya tentang arsitektur aplikasi, keamanan, dan performa, sehingga saya dapat menghasilkan kode yang berkualitas tinggi dan aplikasi yang responsif. Yang ketiga, saya bercita-cita untuk menjadi seorang pemimpin dalam tim pengembang aplikasi dengan pengalaman dan pengetahuan yang saya peroleh. Saya berharap dapat mengambil tanggung jawab lebih besar dalam proyek-proyek dan membimbing anggota tim untuk mencapai potensi maksimal mereka. Yang terakhir, saya ingin memberikan dampak positif bagi PT Taman Kreatif Indonesia melalui dedikasi dan kinerja saya. Saya berharap dapat membantu perusahaan mencapai tujuan strategisnya dalam pengembangan aplikasi dan berkontribusi dalam pertumbuhan dan kesuksesan perusahaan. Jika saya diterima di PT Taman Kreasi Indonesia, saya akan memberikan kontribusi yang berarti untuk perusahaan dari keahlian dan pengalaman yang saya miliki. Yang pertama, saya akan berfokus pada mengembangkan aplikasi seluler yang inovatif dan relevan dengan kebutuhan pasar dan pengguna. Saya akan mencari cara untuk meningkatkan fungsionalitas dan pengalaman pengguna melalui desain antarmuka yang intuitif dan fitur-fitur canggih. Yang kedua, saya akan berusaha untuk mengoptimalkan performa aplikasi agar berjalan dengan lancar dan responsif di berbagai perangkat Android. Selain itu, saya akan memastikan bahwa aplikasi yang saya kembangkan memiliki tingkat keamanan yang tinggi untuk melindungi data pengguna. Yang ketiga, saya akan terus belajar dan mengikuti perkembangan terbaru dalam industri pengembangan aplikasi. Saya akan menghadiri konferensi, seminar, dan workshop untuk memperluas pengetahuan saya dan memastikan bahwa saya selalu mengikuti praktek terbaik dalam pengembangan aplikasi. Dan yang terakhir, saya ingin berkontribusi pada pertumbuhan dan kesuksesan PT Taman Kreasi Indonesia. Saya akan bekerja keras untuk menciptakan aplikasi yang bermanfaat bagi pengguna dan memberikan nilai tumbuh bagi perusahaan. Sebagai seorang mobile app developer, tentu saja saya sangat antusias dengan kesempatan untuk bergabung dengan PT Taman Kreasi Indonesia dan berkontribusi dalam pengembangan aplikasi yang inovatif. Ketika datang ke pertanyaan tentang gaji yang saya harapkan, saya ingin menjawab dengan jujur dan transparan. Saya menyadari bahwa gaji adalah salah satu aspek yang penting dalam pekerjaan, karena itu merupakan bentuk apresiasi atas kontribusi dan keterampilan yang saya bawa ke perusahaan. Namun, saya juga percaya bahwa keputusan tentang gaji harus didasarkan pada berbagai faktor, termasuk keterampilan yang saya miliki, pengalaman kerja sebelumnya, tanggung jawab pekerjaan yang ditawarkan, serta standar industri di wilayah ini. Sebagai seorang pemula di industri pengembangan aplikasi, saya mengharapkan gaji yang sesuai dengan tingkat pengetahuan dan pengalaman saya saat ini. Saya sangat terbuka untuk diskusi tentang gaji dan siap untuk mendengarkan penawaran yang diajukan oleh PT Taman Kreasi Indonesia. Selain gaji,
Faktor lain yang sangat penting bagi saya adalah kesempatan untuk belajar dan berkembang sebagai seorang mobile app developer di lingkungan kerja yang mendukung dan kolaboratif. Saya percaya bahwa PT Taman Kreasi Indonesia menawarkan kesempatan berharga untuk mengembangkan karir saya. Dan saya berharap dapat menjadi bagian tim dari perusahaan ini untuk waktu yang lama. Jadi, untuk menjawab pertanyaan secara spesifik, saya lebih tertarik pada kesempatan untuk berkontribusi, belajar, dan berkembang dalam peran mobile app developer ini daripada gaji yang ditawarkan. Saya sangat berharap bisa bergabung dengan PT Taman Kreasi Indonesia dan bersama-sama untuk menciptakan solusi aplikasi yang inovatif dan bermanfaat bagi pengguna, serta pertumbuhan perusahaan. Saya sangat berterima kasih atas kesempatan ini dan siap untuk memulai perjalanan bersama PT Taman Kreasi Indonesia. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.